Persoalannya tuh lihat itu tadi kontrol. Kalau dikontrol ketat, mereka tidak bisa macam-macam ya menjual kelas tadi itu kan. Kadang-kadang kan kelasnya kalau memang tersedia dia layani. Jadi artinya memang hari ini pertama ketat. Persoalannya adalah ada satu persoalan, Azali. Kalau dulu orang begitu sakit, jangankan sedikit, sakit berat aja takut ke rumah sakit. Yang kau bilang tadi, mau cuci darah aja lewat duluan, kan kira-kira gitu kan. Hari ini di rumahku itu bapakku, sedikit pusing bawa ke rumah sakit. Karena merasa nyaman ke sana, udah nggak keluar duit. Karena orang berpikir kan nanti bayarnya kayak. Aku tidak underestimate dengan BPJS ini kan gitu. Karena dari awal pun begitu diapakan BPJS, aku mensosialisasikan tentang BPJS ini kepada karyawan aku, kepada para pensiun aku. Ada pensiun aku 300 orang. Jadi banyak yang pusat terima informasi-informasi dari mereka. Inilah yang kebetulan kita jumpa dengan Ghazali kan untuk problema-problema apa yang dihadapi dalam hal yang begini. Bahkan 2 hari yang lalu aku sudah menandatangani PKS, perjanjian kerjasama ya, untuk ada 100 orang lagi karya pensiunan aku untuk didaftarkan jadi BPJS. Jadi tidak ada aku mendapatkan apa yang buruk. Mungkin dari orang-orang yang mendapatkan buruk karena aku jarang pula sakit kan begitu. Insya Allah. Janganlah. Jangan manfaatkan itu kan fasilitas itu. Jangan sempat masuk laundry ya. Tahu maksudnya masuk laundry ya, saudara. Apa itu? Cuci darah. Oh, cuci darah. Aku punya pengalaman bagus dengan BPJS. Aku 2 kali operasi katarak dan itu sekarang aku sudah bisa membaca apa namanya SMS segala macam udah bisa. Jadi untuk aku ceritakan sama orang, aku operasi katarak bagus, sudah bisa membaca. Ya betul itu nak, udah tua. Betul itu nak, betul Pak. Kok gitu aku operasi lah. Kenapa? Aku nanti mau tahu setelah operasi, aku bisa membaca deh. Jadi kenapa rupanya? Aku sekarang buta huruf aku katanya. Ini cerita katarak ini seru juga. Itu bukan tidak ada masalah. Moral hazard itu terjadi. Dokter-dokter tuh senang dia malah sekarang menyuruh langsung katarak. Kalau pasiennya itu masih belum dioperasi, masih bisa diobatin. Tapi dia bilang ini operasi aja. Karena paket klaim operasi kan lebih besar. Padahal dia itu sebetulnya nggak usah operasi. Kalau dia memang pekerjaannya tidak menjadi pilot atau apa memang pekerjaan tidak perlu apa, dia sebetulnya tidak perlu. Mungkin setahun kemudian baru setahun atau 2 tahun kemudian baru operasi gitu. Sekarang masih belum. Tapi disaran udah operasi aja. Klaim itu ada moral cara seperti ini ada. Itulah yang kadang bisa menimbulkan klaim-klaim rumah sakit itu kesannya pembengkak. Itu ada 2 sektor jenis penyakit itu yang banyak menimbulkan klaim-klaim moral hazard. Itu tadi objek ya, melahirkan tadi yang seharusnya bisa normal itu grafiknya tinggi tuh, berlipat itu. Banyak yang partus, yang seksu. Padahal sebetulnya kalau sebelumnya tidak ada BPJS itu tidak sebanyak Dukun itu. beranak aja ya. Kemudian itu tadi operasi katarak. Yang kedua operasi katarak. Karena tergantung udah ini. Kan sekarang dengan operasi katarak sekarang kan gampang saja pakai laser atau apa selesai. Tapi sorry aku agak miris juga mendengar itu. Begini. Ada itu. Sebetulnya pertimbangan itu kan jangan pertimbangan uang. Pertimbangan kesehatan ini kelihatannya pertimbangan pembayaran biaya. Ya itulah yang kenyataannya. Masuk akan terjadi perbedaan. Nah macam sekarang begini. Tadi kebetulan nih ya si Jaya operasi katarak 2. Aku sudah operasi katarak, tapi baru 1 yang kanan. Jadi ketika aku bawa periksa, aku bilang aku mau operasi di Jakarta Eye Center. Oke. Ini aku sebut nama aja. Dan kemudian di sana ada kawan kita, Bang Darwa. Bang Purba, iya. Dia bilang oke sama dia. Oke Ri katanya. Aman. Tapi aku tak bisa operasi kau karena dia kelas A bukan kelas B. Tapi ada murid-murid dia, kolega dia suruhnya operasi. Jadi aku yang mau aku bilang di sini kita bisa milih dokter. Tapi ketika mata kiri mau ke operasi yang sampai sekarang belum jadi, aku tidak boleh milih dokter dan tidak boleh milih tempat. Nah, ada perubahan peraturan ini, itu membingungkan. Kenapa berubah-ubah? Apa untuk menyesuaikan lebih baik atau malah tidak baik?
Bagaimana? Nah, Ini masalah psikologis. ya. Aku selalu menganut paham begini. Aku tidak percaya pada dokter yang terkenal. Aku lebih percaya pada dokter yang ku kenal. Nah, karena ini masalah emosional. Itu yang jadi saya seling sedikit. Ya. Saya seling sedikit. Itu soal dokter kan, pilihan dokter. Kalau soal pilihan objin tadi juga sebenarnya sesar itu, ini juga pengaruh Pak Jaya. Barangkali pengaruh media sosial juga terpengaruh karena orang mengejar nomor cantik gitu loh. Oh iya. Lahirnya 11. Lahirnya 11 orang berduyun-duyun ya kan? Iya. Nah, jadi ini sekedar apa aja, sekedar joke aja. Nah, silakan Pak Gajali tanggapin dulu Pak Ishari. Memang Jakarta Center itu kalau nggak salah ikut BPJS ya. Ikut. Aku pernah ke sana, dirujuk ke sana. Ya kan, jadi itu memang BPJS ini prinsipnya tidak boleh memilih siapa dokter. Nah, Tapi yang kanan aku milih loh. Nah, itu kan karena pendekatan personal, itu kan ada karena Bang ini Darwan ini kan prinsip. dia kan dikenal, dia yang secara internal bisa diatur. Tapi secara manajemen BPJS itu kita tidak bisa request dokter mana. Jadi mana Tapi gini, sorry, ko interrupt. Kalau di rumah sakit tempat aku berobat, pada saat mendaftar, itu kan sendiri. Itu diminta pilih dokter mana. Itu kebijakan manajemen rumah sakit, bukan kebijakan BPJS. Beda kan? Beda kan? Ngerti. Jadi tetap karena mintanya ke Bang Darwan, Bang Darwan itu kan owner rumah sakit. Jakarta Center. Iya, dia yang saham terbesar di situ. Nah, dia bisa ngatur. Nah, itu kita menikmati itulah, itu kan lain, itu personal tadi karena dikenal. Tapi kalau menurut aturan pada saat kita mendaftar itu BPJS, kita nggak bisa memilih ininya. Itu tergantung siapa dokter yang bertugas hari itu. Kalau kita dapat waktu tindakan operasi itu udah ditetapkan tanggal sekian, maka siapa dokter yang bertugas tanggal itu, itulah yang menangani. Nah, itu prinsip di BPJS. Tapi kalau ada permintaan kebetulan pamilawak, awak yang bisa ngatur jadwal, udah aku nanti minta robah jadwal aku di tanggal ini, biar aku menangani. Bisa saja, kenapa? Di rumah sakit, ya kan, karena dikenal. Berkait tadi persoalan yang ditanyakan tadi ya, itu misalnya ada tadi kan Bang Halis tadi kan dia karyawannya segala macam. Banyak memang perusahaan-perusahaan ini menggunakan dua asuransi. Ada yang private, dia pakai juga. Dia BPJS juga pakai, karena BPJS iurannya tidak begitu besar, dia pakai. Nah, private insurance dia pakai untuk yang sifatnya pelayanan tadi yang tidak harus melalui pola rujukan. Ya, dia misalnya dia ikut misalnya asuransi apa, nggak usah sebutlah satu perusahaan. Nah, kalau asuransi swasta dia pakai penyakit ringan atau apa, dia mungkin pakai itu. Tapi pada saat dia ada penyakit katastrofik ya, komorbid segala macam, baru dia pakai BPJS karena private insurance itu mungkin nggak mengcover dia, nggak mengcover. Itu banyak sering terjadi, itu nggak ada masalah, itu bagus. Dia nggak mau mengambil yang kecil-kecil, yang hanya kontrol aja, dia pakai aja private. Tapi kalau sudah tindakan operasi segala macam, ya dia pakai BPJS. Jadi tadi Bang Aris bilang tadi itu memang ada yang combine. Kalau perusahaan itu perusahaan besar biasanya banyak dikombinasi. Dia member juga di private insurance, BPJS juga. Nanti punya penyakit berat, itu baru dia pakai BPJS. Maka itu kenapa ada kesan orang koyo pakai BPJS segala macam. Jadi memang ya kita karena dalam prinsipnya itu adalah keadilan, ekuitas. Jadi ekuitas itu kita nggak boleh karena kaya dia nggak ada BPJS, enggak. Ya, karena dia memang ikut mengiur. Karena soal sakit itu nggak mengenal orang kaya atau orang miskin. Kami dulu boleh dikatakan dapat fasilitas untuk perawatan ya. Perusahaan dapat fasilitas, ada ruangan VIP, ada ruangan kelas dan berikutnya kan begitu. Nah, sebagian besar itu kan VIP. Sedangkan setelah digabungkan menjadi BPJS, itu kan VIP oleh BPJS itu tidak ada lagi kan begitu. Ya kelas 1 lah didapat. Jadi kelas 1 kan begitu ya. Nah, kalau dalam kondisi begini, apakah itu disebut
upgrade atau apa gimana, Bung? Dia begini, dia kan haknya kelas 1. Tapi kalau dia nanti ikut private, ada lagi kombinasi private-nya, misalnya kelas 1, dia nggak mau kelas 1 tuh bukan 4 orang. Bang, kelas 1 itu dua tempat tidur. Ya, itu 2 tempat tidur kelas 1. Kalau apa tadi VVIP-nya yaitu yang satu. Jadi dia kalau mau upgrade itu ada aturannya, boleh dari kelas 1 dia ke VVIP. Nanti itu dihitung berapa hak ada di kelas 1 dengan berapa tarif di VVIP. Kompensasi ada selisihnya bayar. Nah, selisihnya itu bukan hanya bayar akomodasi, tapi juga biaya pelayanan medisnya. Karena tarif dokternya juga beda di VVIP. Nah, itu dia. Jadi itu kembali kepada tadi pertanyaan saya yang sekarang. Ya, VVIP tadi memang itu tarifnya beda dia. Obatnya juga dikasih beda. Selisihnya itulah selisih berapa obatnya itu dia bayar. Yang bayar itu bisa dia sendiri. Kalau dia nggak ikut private insurance, bisa private insurance yang membayarkannya, tergantung perjanjian yang dia dapat. Nah, itu yang memang terjadi. Nah, sekarang ini sedang digodok suatu peraturan yang harus dilaksanakan tahun depan 2022. Tidak ada lagi istilah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, that's right. Ya, itu dia. Nah, karena undang-undang pun sebetulnya nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu kemarin tuh 2014 itu kenapa ada kelas 1, kelas 2, itu transisi. Sebab Paskes pemerintah belum siap kalau dibuat kelas standar. Rumah sakit itu nggak siap ya. Itu memerlukan waktu lagi. Maka perintah undang-undang itu sebetulnya yang kelas standar. Nah, standar udah kita rumuskan, saya diajak ikut membicarakannya itu opsinya kelas standar itu dibagi 2. Ada kelas standar untuk PBI, yaitu orang miskin yang dibayar oleh pemerintah jaminannya, itu kelas standar A namanya. Ada kelas standar B yang non PBI, yang dibayar secara mandiri baik oleh perusahaan maupun dia secara pribadi. Nah, itu bedanya. Kalau nanti yang standar untuk orang miskin PBI itu 1 kamar 6 tempat tidur. 6 tempat tidur. Tapi kalau yang standar non PBI itu 4 tempat tidur. Jadi nggak ada lagi yang 2 tempat tidur. Jadi 4 dan 6. Bukannya 8 ya? Tidak, 8 itu kan yang standar sekarang. Yang 8 kelas 3 sekarang. Ya. Yang 8 itu kelas 3 sekarang, itu dinaikkan ke atas. Jadi standarnya itu dinaikkan kategorinya menjadi 6 tempat tidur. Jadi 6 tempat tidur, tidak 8. Tetapi yang satu lagi 4 tempat tidur. Ya, jadi dia lebih fleksibel lah ininya, untuk kelas 2-nya, untuk kelas 2-nya. Lo nggak ada lagi kelas 2, kelas 3. Oh, namanya sama standar A, standar B. Yang B tadi yang membayar melalui mandiri maupun melalui perusahaan. Baik, nah, saya coba mengapakannya dulu sedikit. Nah, itu kan ayuran adalah ada yang 80, ada yang 55, kemudian ada yang 35. Kan begitu? Enggak, bukan 80, sekarang 150, 110. 120, agak lama udah ketinggalan Ini kan persoalannya di situ. Maka itu struktur biaya pun ini akan dirubah, akan hilang lagi tuh angka 150. Itu nanti dengan kelas A dan B itu akan dicari angka medium angka yang seimbang antara penerimaan dengan pembiayaan. Mungkin nanti pasti turun lagi. Nggak akan 150. Ya. Itu karena dia kelasnya kan standar. Jadi 4 tempat tidur 1 kamar. Pasti akan turun lagi. Nggak mungkin lah. Anomali itu di Indonesia. Indonesia sekali naik nggak pernah turun. Nah, ini mungkin. Kemarin aja. Kemarin kan sempat turun. Diturunkan di MA. Ya. Sempat di MA. Suruh turunkan. Ya. Nah, bisa nggak masalah. Jadi begini, karena ini sudah menyangkut pembayaran. Tadinya aku menunggu sesi ini, tapi udah karena masuk. Aku mau bertanya. Pertama sekali pada waktu BPJS itu masih 55 ya pertama. Ya. Naik ke 80. Aku entah kenapa aku tanya sama anakku. Ya, nggak bisa kita bayar lebih banyak, 2 kali lipat. Supaya kita dapat lebih apa? Nggak bisa, Pak. Standar. Oke, bayar. Nah, akhirnya bayarlah. Dan kemudian aku lihat ada kawan-kawanku beberapa orang yang mengeluh, ya. Mereka telat bayar, itu biasalah di mana-mana orang telat bayar. Nah, dia telat bayar alfa 2 bulan, 3 bulan gitu kan.
Nah, satu saat dia sakit. Ya. Ketika dia sakit, dia mau pakai BPJS tidak boleh. Ya. Karena belum lunas. Untuk melunaskan, dia nggak punya uang. Dia mau Ya. angsur pelunasan itu, nggak boleh. Ya. Harus cash. Bayangkan dia harus membayar tunggakan 6 bulan, baru dia bisa menikmati pengobatan dari BPJS. Ya, betul. Agak susah, terpaksa dia minjam ke kiri kanan untuk melunaskan. Karena dari BPJS tidak ada tenggang yang mengatakan utang Anda bisa Anda lunaskan dengan angsuran. Itu nggak ada. Kenapa itu nggak ada? Karena banyak kawanku yang merasakan hal itu. Sulit sekali. Kau termasuk yang bagus, Ri. Ada orang yang malah justru kan bukan menaikkan pembayarannya, turun. Ya kan, dari yang apa turun. Lebih-lebih aku mau tanya sama Ghazali ini sekarang. Begitu ya. Kalau nanti berlakulah pola dengan yang dikatakan tidak ada perbedaan kamar. Sedangkan pembayaran ayuran itu kan tetap bertahap, tetap juga dengan kondisi yang sekarang. Macam mana? Enggak, iurannya nanti berubah. Kan udah gue bilang tadi. Pasti nggak akan strukturnya nggak sama. Hanya ada 2 jenis iuran. Iuran yang untuk PBI dan iuran non PBI. Itu aja jenisnya. Oh, tunggu bos. Kalau berubah nanti turun, nanti orang minta pemutihan pula. Loh. Yang dia sudah bayar, telanjur membayar 150. Enggak, itu gini, itu ada bisa diatur. Kalau dia dirubah, diturunkan, dia ada lebih bayar namanya. Itu dihitung nanti dia kompensasinya dia tidak membayar untuk waktu berapa bulan ke depan. Bagus. Ada mekanismenya itu.